اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله اللهم صل على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa terus-menerus tanpa bosan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Dan juga marilah kita senantiasa melakukan ketakwaan kita ini di segala aktivitas kita,
makna takwa yang sangat luas sekali terhadap diri kita. Kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah dengan kita selalu menjaga diri kita dalam kondisi sehat dan kuat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ini merupakan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bermasyarakat, bersaudara, kita dituntut untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bertoleransi, untuk saling tolong menolong, untuk saling bahu-membahu di antara satu dengan yang lainnya. Ini juga termasuk nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syakir, ketika kita bekerja dimanapun itu tempatnya, kita dituntut untuk melaksanakan pekerjaan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Ini juga nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kata Syekh Muhammad Syakir dalam kitabnya Kitab Wasaya, dan inilah yang dimaksudkan dengan hadis kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan hadis kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah besok kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang bahkan menjadi syariat bagi kita setiap kita memasuki bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha, maka ing dalem semangsa dia wis tumeka ma'ahu sapa Nabi Ismail ma'ahu sertane Nabi Ibrahim as-sa'ya ing umur cukup. Maka tatkala Nabi Ismail sudah menginjak umur yang cukup, sudah bisa diajak untuk bekerja, di dalam tafsir Murahul Labib atau yang masyhur kita kenal dengan tafsir Munir, karya ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan waktu itu perkiraan umur dari Nabi Ismail adalah umur 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Qala dawu sapa Nabi Ibrahim, ya bunayya he anak ingsun, inni sak temene ingsun iku ara ningali ngipi sapa ingsun fil manami ing dalem turu, anni ing sak temene ingsun iku adbahuka, nyembelih sapa ingsun ka ing sira. Bahwa Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi yang dialami oleh Nabi
Ibrahim ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya. Beliau menjelaskan mimpi yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim ini 3 hari berturut-turut, mulai malam tanggal 8, malam tanggal 9, dan juga malam tanggal 10. Di malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim masih ragu, masih mamam, gak cari-cari tadi apakah betul ini perintah Allah, ataukah ini malah justru iblis atau setan yang masuk di dalam mimpi Nabi Ibrahim. Makanya kita kenal tanggal 8 Dzulhijjah dengan hari Tauhiyah. Ini berkaitan dengan sejarah mimpinya Nabi Ibrahim ini. Karena Nabi Ibrahim ini masih ragu, makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah ini dinamakan hari Tarwiyah. Rawa yurawi, tarwiyan, tarwiyatan, tarwaan, tirwaan, dan seterusnya. Kemudian di malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi dengan perintah yang sama. Diperintahkan untuk menyembelih putranya. Di malam ini, setelah beliau bangun dari tidurnya, beliau mulai mengerti, beliau mulai paham bahwa ini adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di hari 9 Dzulhijjah kita kenal sampai sekarang ini, yaitu merupakan Yaumul Arafah, di mana Nabiullah Ibrahim mulai mengerti bahwa mimpinya ini adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Arafah, wis ngerti, sudah paham, sudah mengerti bahwa perintah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari ketiga, di malam ke-10 bulan Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi dengan perintah yang sama, perintah menyembelih putranya yaitu Nabiullah Ismail. Oleh karenanya, makanya keesokan harinya Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku tadi malam bermimpi, bahkan mimpinya sebanyak 3 malam berturut-turut. Aku sungguh diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Apa jawaban dari Nabiullah Ismail akan kabar yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail? Berkaitan dengan sejarah mimpinya Nabi Ibrahim ini. Karena Nabi Ibrahim ini masih ragu, makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah ini dinamakan hari Tarwiyah. Rawa yurawi, tarwiyan, tarwiyatan, tarwaan, tirwaan, dan seterusnya. Kemudian di malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi dengan perintah yang sama. Diperintahkan untuk menyembelih putranya. Di malam ini, setelah beliau bangun dari tidurnya, beliau mulai mengerti, beliau mulai paham bahwa ini adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di hari 9 Dzulhijjah kita kenal sampai sekarang ini, yaitu merupakan Yaumul Arafah, di mana Nabiullah Ibrahim mulai mengerti bahwa mimpinya ini adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Arafah, wis ngerti,
sudah paham, sudah mengerti bahwa perintah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hari ketiga, di malam ke-10 bulan Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi dengan perintah yang sama, perintah menyembelih putranya yaitu Nabiullah Ismail. Oleh karenanya, makanya keesokan harinya Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku tadi malam bermimpi, bahkan mimpinya sebanyak 3 malam berturut-turut. Aku sungguh diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa jawaban dari Nabiullah Ismail akan kabar yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail? Kemudian dijawab dengan tegas oleh Nabiullah Ismail, qala ya abadi fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau memang engkau yakin ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakanlah. Aku ikhlas, aku siap, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdua mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah tersebut itu, sehingga sampai di gunung yang namanya Gunung Thabit. Di sanalah Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya itu. Kemudian tibalah prosesi. Setelah Nabiullah Ismail diparingkan oleh Nabiullah Ibrahim, kemudian sebelum Nabiullah Ibrahim melayangkan pisaunya yang sangat tajam yang sudah dipersiapkan oleh Nabiullah Ibrahim, tiba-tiba malaikat yang pada waktu itu selalu mengiringi beliau berdua ini bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sampai sekarang kalimat ini kita kenal dengan kalimat takbir yang senantiasa kita kumandangkan di setiap malam hari raya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah ini syarat dengan sejarah, yang mana dengan sejarah itu menjadi syariat buat kita. Dengan adanya Idul Adha, diperintahkannya kita untuk berkurban. Sungguh perintah yang sangat berat yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim ini. Sungguh perintah yang amat sangat berat yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim ini. Akan tetapi dengan kekokohan, dengan kekuatan iman dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keyakinan penuh, maka Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah yang dilakukan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya dari kisah ini marilah kita bisa mengambil tauladan dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail untuk selalu memperkokoh, memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keyakinan penuh, maka Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah yang dilakukan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya dari kisah ini marilah kita bisa mengambil tauladan dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail untuk selalu memperkokoh, memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.